Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beserta tamu undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara di kawasan pabrik CATIB, Perusahaan Patungan IBC dan Singapura CBL,
dalam acara groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam IBC CBL. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Karawang, Bapak Tajudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim antal karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Sami' doa, Zat yang maha mendengar permohonan dan doa. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Saat ini kami hadir dalam acara groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam IBC CBL. Tiada harapan dan dambaan, melainkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Rahman, Zat yang maha pengasih tak pilih kasih. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami mampu melaksanakan pembangunan ini. Rencana, pelaksanaan dan hasil guna mutlak dalam kuasa-Mu. Semua keberhasilan yang Engkau berikan dalam pembangunan ini sangat kami dambakan. Jadikan kami semua rakyat Indonesia yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Ya Allah, berkahilah proyek ini, mudahkan setiap kebaikan di dalamnya, dan jauhkan kami dari segala keburukan. Jadikan proyek ini jalan bagi kemajuan dan kesejahteraan. Satukan tekad dan langkah kami dalam kebaikan. Ya Allah yang maha bijaksana, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan di tanah air, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami. Kucurkan ketenangan dan semangat kebersamaan di antara kami. Bimbing semua pihak yang terlibat agar bekerja dengan amanah, ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Zat yang maha pengampun lagi santun. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa para pemimpin negeri ini dan pendahulu kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah doa dan usaha kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam IBC CBL adalah bagian dari proyek strategis nasional yang merupakan industri pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar di Asia. Dengan nilai investasi sebesar 5,9 miliar USD mencakup area seluas 3.000 hektar, mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan memberi dampak pertumbuhan ekonomi lokal dan 18 proyek infrastruktur dermaga multifungsi. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video groundbreaking industri baterai terintegrasi terbesar di Asia. Dari timur ke barat, dari bahan mentah sumber daya alam menjadi kekuatan industri masa depan. Inilah wajah baru Indonesia dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda hilirisasi.
Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Mulai dari pengolahan nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Indonesia tengah membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai investasinya sebesar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Hilirisasi adalah sebuah kata kunci untuk menjadikan sebagai instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk nikel, kita membangun ekosistem baterai mobil. Ini menuju kepada green energy. Dan hilirisasi adalah sesuatu final and binding untuk tetap kita jalan sekalipun banyak. Produksi dilakukan dengan prinsip good mining practice yang mengutamakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Lebih dari sekadar investasi, proyek ini membawa dampak nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi industri nasional. Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, Konsorsium Antam IBC CBL. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, kita akan dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami tahu bahwa hari ini hari libur. Hari ini hari Minggu. Kadang-kadang kami di kabinet dengan Bapak ini lupa kalau ada tanggal merah. Sekarang kelihatannya tanggal merah sudah tidak ada di kabinet yang Bapak pimpin sekarang ini. Kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan bahwa komitmen dalam mendorong hilirisasi untuk terus kita lakukan. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati pimpinan Komisi 12, Bapak Presiden hadir semua. Ini yang membidangi sumber daya alam kita, mineral batubara dan oil and gas. Ini kelihatannya mereka mau bikin rapat kerja dengan Menteri SDM di sini. Karena semua hadir banyak sekali hari ini. Dengan seluruh anggota Komisi 12. Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati ada Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus, ada Pak Erik, Menteri BUMN, ada Pak Seskap, Mas Teddy, makasih banyak. Ini kita diarahkan terus Pak. Kalau tidak diarahkan barang ini gak jadi-jadi juga. Yang saya hormati ada Menteri
perumahan Pak, ini kelihatannya anggota hilirisasi perumahan. Pak Ara. Pak Dubes yang saya hormati, yang Dubes China yang sempat hadir, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Maluku Utara. Saya lihat di Zoom ini ada Ibu Gubernur ya. Kemudian Bupati Kerawang dan Bupati Halmahera Timur yang sempat ikut live di sini. Ada juga, ada Pak Wamen. Yang saya hormati Forkopimda yang sempat hadir di Jawa Barat dan Maluku Utara. Dirut Antam, Main ID, dan lebih khusus kepada dari CBL ada co-founder yang baru datang, Mr. Lee. Selamat datang ya. Pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa nggak ini? Oh, udah paten lah kalau begitu. Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Oh, Pak Simon juga ada di Dirut Pertamina. Karena yang punya saham IBC ini Pertamina juga Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini, hari Minggu, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti groundbreaking daripada proyek ekosistem baterai mobil. Bapak Presiden, perlu kami laporkan, proyek ini Pak kami kerjakan sudah 4 tahun. Saya sama Pak Erik, sama Pak Tiko, kemudian Danantara, ini negosiasinya Pak alot. Sejak di awal dengan Pak Menteri Perindustrian kami juga berkoordinasi. Pasang surut, BUMN maunya A, CATL maunya B. Akhirnya kita jadi wasit yang baik. Dan masa mengambang itu 3 tahun lebih. Tidak ada keputusan. Berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam ratas kita pada bulan April, arahan tegas memutuskan untuk segera dijalankan. Atas perintah itu Bapak Presiden, kami dari Satgas langsung mengeksekusi. Tidak ada lagi persoalan dan hari ini bisa kita sama-sama menyaksikan groundbreakingnya. Yang kedua, kami juga tahu dalam berbagai arahan Bapak Presiden biasanya tidak mau hadir di acara kalau cuma groundbreaking. Biasanya itu meresmikan yang sudah jadi. Tapi mohon maaf Pak, kali ini kami memohon kiranya untuk Bapak datang untuk memberikan semangat kepada Satgas Hilirisasi Pak. Jadi kehadiran Bapak kami sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Yang kedua kami laporkan Bapak Presiden bahwa terkait dengan proyek ekosistem baterai mobil ini sesungguhnya adalah gagasan awal yang muncul untuk kita melakukan kolaborasi antara negara yang mempunyai sumber daya alam dengan negara yang mempunyai teknologi dan market. Indonesia itu betul dari bahan baterai, nikel, mangan, kobal, dan litium. Yang kita tidak punya itu tinggal litium. Mangan, kobal, dan nikel kita punya semua. Tetapi teknologi itu memang belum terlalu kita miliki secara komprehensif. Karena itu kita lakukan kerjasama dengan teman-teman dari China, khususnya CATL. CATL ini adalah pemain baterai mobil terbesar di dunia. Dan ini kita kolaborasikan 51% saham BUMN yang sekarang Dana Antara di Antam, di hulunya, di tambangnya. Kemudian di HPAL, kemudian smelter, itu kurang lebih sekitar 30-35%, prokursor katoda sampai baterai sel itu minimal 30%. Dan saya sudah bicara dengan mereka untuk potensi dinaikkan kepemilikan saham negara lagi. Dan mereka pada prinsipnya nggak ada masalah. Yang berikut kami laporkan, ini laporan banyak sekali ini. Untuk di lokasi ini Bapak Presiden, kita resmikan hari groundbreaking 15 gigawatt. 15 gigawatt ini sama dengan kalau kita konversi ke mobil, baterai mobil, itu kurang lebih sekitar 250.000 sampai 300.000 mobil. Dan atas arahan Bapak Presiden kemarin untuk kita bangun tidak hanya baterai mobil, tapi juga baterai untuk mengisi listrik dalam mempergunakan solar panel. Dan kemarin sudah kita bicarakan sampai tadi malam
dan insya Allah mereka bersedia untuk kita kembangkan agar semua produk ada dalam negeri. Secara keseluruhan proyek ini hampir kurang lebih sekitar 6 miliar US dollar. Ini kurang lebih sekitar 100 triliun. Ini bukan angka kecil. Dan lapangan pekerjaan 35.000 yang tidak langsung, yang langsungnya itu 8.000. Kemudian multiplier efek dari pertumbuhan ekonomi itu kurang lebih sekitar 40 miliar USD per tahun. Dan ini setiap tahun ketika harganya naik itu naik lagi. Jadi dan ini saya minta kepada perusahaannya agar hilirisasi ini jangan hanya yang untung itu investor dan pemerintah pusat. Jadi hilirisasi atas arahan Bapak Presiden harus berkeadilan. Adil untuk pengusaha daerah, adil juga untuk masyarakat, dan adil juga untuk pemerintah daerah. Tidak semuanya dibawa ke Jakarta. Karena itu untuk bagian-bagian pekerjaan yang sifatnya kontraktor, yang sifatnya pengadaan makanan, yang sifatnya pengadaan BBM, itu saya minta kepada Lee Chandong daripada CEO-nya agar melibatkan teman-teman pengusaha daerah. Jangan pengusaha Jakarta yang ada di daerah, tetapi pengusaha daerah yang ada di daerah. Agar apa? Jadikan anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Bapak Presiden, kami juga laporkan proyek ini mendukung arahan Bapak Presiden terkait dengan kemandirian energi kita. Ini bisa kita menghemat impor BBM sekitar 300.000 kiloliter per tahunnya. Kalau cuma 15 gigawatt. Ini kita targetkan di sini, kita minimal dengan pasar yang sudah naik untuk baterai PLTS bisa sampai dengan 40 gigawatt. Yang berikut kami laporkan bahwa ekosistem daripada baterai ini dari prokursor, HPAL, katoda, baterai sel, dan RKF itu di wilayah Jawa Barat investasinya 1,2 miliar US dollar. Yang 4,7 miliarnya itu ada di Maluku Utara. Jadi tambang, sekali lagi smelter, prokursor, katoda, RKF itu di Maluku Utara. Di sini baterai selnya saja supaya dekat dengan pabrik. Yang berikut kami juga laporkan bahwa pasokan energi listrik untuk proyek hilirisasi nikel ini juga mendepankan asas keberlanjutan. Jadi ada 150 megawatt itu dari PLTS, kemudian dari limbahnya juga ada sekitar 30 megawatt. Jadi ini betul-betul kita dorong untuk mengarah ke ramah lingkungan. Terakhir, Bapak Presiden, kami laporkan bahwa atas arahan Bapak Presiden kita jangan sampai menjadi negara kutukan sumber daya alam. Artinya setelah tambang ini selesai harus ada diversifikasi hilirisasi apa yang kita bangun. Nah, proposal FS-nya sudah disampaikan kepada kami bahwa kita memikirkan mulai sekarang pasca tambang investasi apa yang akan dibangun di sana. Nah, untuk Maluku Utara lewat proyek ini pada tahun ke-8 ke-9 mereka akan melakukan proses untuk membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan-lahan eks tambang. Agar begitu tambang selesai, tetap perputaran ekonomi di daerah terus berjalan. Saya pikir demikian Pak, jangan banyak panjang, sekalipun saya lihat eskavatornya kemarin warnanya bukan warna kuning Pak. Karena mungkin mereka tahu bahwa Bapak Presiden dengan saya yang datang akhirnya teman-teman Cina ini rubah eskavatornya jadi warna kuning. Demikian kurang lebihnya mohon maaf Bapak Presiden, kami mohon arahan untuk bisa dan sekaligus meresmikan agar tim Satgas ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam IBC CBL. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Saudara Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Saudara Marwar Sirait, Saudara Menteri Perindustrian, Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Saudara Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI, Saudara Bambang Patijaya, beserta jajaran Komisi 12 DPR RI yang hadir semuanya, Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, Saudara Dedi Mulyadi, beserta Forkopimda Jawa Barat yang hadir, Gubernur Maluku Utara, hadir melalui video conference, Saudari Shirley Chuanda yang saya hormati. Yang saya hormati Bupati Karawang, ucapan yang benar, Karawang. Baik, jangan salah. Saudara Aib Saipullah, yang saya hormati Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Yang Mulia Saudara Wang Lutong, Distinguished Ambassador, co-founder dari CATL, Contemporary Amperex Technology Company Limited, Yang Mulia Saudara Li Peng, para pimpinan Danantara yang saya hormati yang hadir, para pimpinan BUMN yang hadir, dan pimpinan perusahaan swasta yang hadir, para tamu undangan yang hadir secara langsung ataupun melalui video conference, dan rekan-rekan pers yang saya hormati. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk melaksanakan acara yang sangat membanggakan ini, yaitu peresmian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam, IBC, dan CBL. Saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat bahagia dan sangat bangga acara ini. Memang biasanya saya tidak mau
ada PW ada di sini, Pak. Muka familiar itu, jadi saya sapa juga. Siapa lagi? Di absen yang nggak hadir siapa ini? Saskap nanti dicatat ya yang nggak hadir. Biasanya memang saya tidak terlalu mau hadir groundbreaking, tetapi kali ini saya hadir dan saya percaya dan saya sadar betapa acara ini bersejarah dan punya nilai strategis, Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dan cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai 4 tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati pendahulu, selalu menghormati mereka-mereka yang berjasa. Hanya dengan kita mengerti bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march. Tiap negara punya long march. Kalau Tiongkok punya long march yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keringat, air mata dan darah. Kita pun punya long march. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang. Dan sekarang ini perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Karena apa? Apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bebas kemiskinan, bebas kelaparan, dan penuh keadilan. Dan ini bisa terwujud apabila bangsa itu pandai menggunakan karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita mengerti, kita bersyukur
Luar biasa keberuntungan bangsa kita. Tapi kita juga wajib introspeksi diri, kita harus pandai mengelola. Dan sekarang, hari ini, groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama, 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan. Mungkin. Ya, dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Ya. Saudara-saudara, saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL, dari Tiongkok, kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Saudara-saudara, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Terima kasih semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Minggu 29 Juni
2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL, Contemporary Brund Legend. Terima kasih. Dengan demikian, saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya dan mohon berkenan mendampingi kepada Menteri ESDM, Menteri BUMN, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Co-founder CATL. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian, dengan demikian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC CBL telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Presiden, mohon izin untuk berkenan menyapa seluruh tamu undangan yang saat ini berada di Halmahera. Saudara-saudara di Halmahera, selamat siang. Selamat siang. Suara kurang, mungkin harus dibuka di mute-nya itu. Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Maluku Utara, dan saat ini kami seluruh peserta yang ada di kawasan industri Beni Haltim. Silakan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Halmahera Timur, ada 6 kegiatan utama Bapak Presiden. Yang pertama adalah pelaksanaan pertambangan nikel. Yang kedua, smelter RKEF. Yang ketiga, smelter Expal. Yang ketiga, komponen kendaraan listrik, baterai. Yang kelima adalah industri recycle baterai.
dan yang keenam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Demikian laporan kami dari lapangan Bapak Presiden. Kami siap melakukan pengawalan dan juga fasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di Halmahera Timur. Demikian Bapak Presiden, laporan kami dari lapangan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang berada di Halmahera. Saya minta maaf saya belum bisa hadir ke sana, tapi saya insya Allah akan berkunjung melihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya. Silakan. Gubernur mungkin. Selamat sore Pak Presiden Prabowo. Kami dari Halmahera Timur, Maluku Utara. Kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap mendukung penuh kelancaran hilirisasi ekosistem baterai untuk kendaraan listrik ini. Kami juga dalam kesempatan ini memohon dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Seperti tadi kata Pak Presiden bahwa pemanfaatan sumber daya alam hilirisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini saya mewakili masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia kuartal 1 ini, begitu juga dengan percepatan pembangunan di Maluku Utara, terutama jalan dan jembatan, irigasi, pertanian, dan perikanan kami pun bisa bertumbuh hilirisasi dan di bidang pertambangan. Kami sangat mengapresiasi niat besar dari pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian di Maluku Utara. Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Dirut dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini di Karawang maupun di Halmahera Timur, kami dari lubuk hati yang paling dalam mewakili suku Togotil, Sawai, Maba, Pagu, Modole, Ibu, Kao, Ternate, Tidore, Makeang, Kayoa, kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Kieraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kami sangat mendukung semua program pro-rakyat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih kami Maluku Utara mendapat 2 titik untuk sekolah rakyat. Kami mendapat 1 titik untuk sekolah Garuda. Kami pun sudah mengusulkan pembangunan jalan jembatan di Kementerian PU. Mohon dukungan Pak. Dan satu lagi mohon maaf Pak. Kita ibu kota Sofifi itu masih kelurahan status administrasinya. Mohon Sofifi diberikan kesempatan untuk bisa DOB dan kami bisa menjadi kota yang mandiri sebagaimana ibu kota seharusnya. Terima kasih Pak Presiden. Kami dari Maluku Utara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang tadi saya katakan proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 ya, sampai 6 miliar dolar akan menghasilkan nilai diperkirakan 48 miliar dolar. Jadi 8 kali nilai tambahnya.
dengan nilai tambah yang sekian, tidak hanya Maluku Utara yang akan kita percepat pembangunannya, tapi provinsi-provinsi lain akan menikmatinya. Seluruh bangsa akan menikmatinya. Kita bertekad, saya katakan swasembada energi. Dengan swasembada energi, kita akan menghemat kurang lebih 58 miliar dolar tiap tahun. Menghemat dari subsidi bahan bakar dan listrik, dan juga dari import bahan bakar dari luar. Jadi saya sangat optimis 4-5 tahun lagi pembangunan akan malah lebih kita percepat lagi. Saya kira itu, Ibu Gubernur, terima kasih atas semangat Ibu Gubernur dan semua jajarannya, dan selamat bahwa Maluku Utara sekarang provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya kira demikian. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden yang telah berkenan menyapa seluruh tamu undangan di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam IBC CBL pada sore hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah berkenan meresmikan acara pada siang hingga sore hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.